佛主小心！ Di awal film, kita diperlihatkan dua orang murid perguruan kungfu yang mereka ini merupakan bagian dari kesatuan khusus yang dipercaya pemerintah untuk menjaga desa, ya semacam militer tapi berbasis menjaga keamanan desa lah. Di mana saat tengah berkeliling seperti biasanya, muncul bayangan hitam yang membuat mereka sontak langsung terkejut. Yang ketika berhasil menemukan bayangan tersebut, tiba-tiba saat tahu itu adalah temannya sendiri, mereka berdua cukup kesal dibuatnya dan ketika akan melanjutkan perjalanan untuk berkeliling desa, mereka dikejutkan dengan suara teriakan warga yang meminta tolong dan saat dicek ternyata ada dua maling untuk kemudian mereka pun langsung melakukan perlawanan. Ternyata saat sudah melakukan perlawanan, kemampuan kungfu si maling itu jauh lebih hebat dari mereka berdua yang oleh karena tak sanggup melawan itulah mereka berteriak hingga membuat semua warga datang, tak terkecuali dengan guru besarnya yaitu Master T dan kedatangan Master T ini ternyata membuat kedua maling ketakutan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Dan saat Master T berhasil menangkap, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Di situ Master T langsung membunuh salah satu dari maling tersebut. Tapi maling yang satunya lagi berhasil kabur dan sebelum pulang Master T menghimbau anak buahnya agar lebih berhati-hati lagi. Dan mari saya perkenalkan, dia ini bernama Rong Feng dan usut punya usut si maling ini adalah anak buahnya dan sebenarnya mereka ini bukanlah warga sini melainkan baru saja tiba yang tujuannya pun sebenarnya bukan untuk maling melainkan ingin menemui seseorang karena Rong Feng ini hendak membuka sebuah bisnis yaitu membuka rumah santai yang di dalamnya menyediakan semacam narkoba yaitu asap opium dan setelah memarahi anak buahnya karena sudah melakukan tindakan ceroboh, esoknya Shin pun dipindahkan lagi ke situ situasi perayaan Master T dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria kaya bernama Tuan Feng. Dia ini juga ayahnya salah satu murid Master T yang ini nih. Kita panggil saja dia John ya. Dan di sini Tuan Feng mengapresiasi keberhasilan Master T dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Yang mengejutkannya, Master T rupanya juga suka dengan yang namanya opium tersebut. 今年元宵节我跟乡绅们商量过了，一定要50彩青。爹。 有师傅指点，一定有把握的。好，你们说的这么有把握。 Singkat cerita, diadakanlah sebuah acara barongsai yang dimaksudkan untuk menyambut datangnya tahun baru. Dalam acara yang melibatkan dua perguruan hebat ini, perguruan Master T yang diwakili murid terbaiknya yaitu si John harus berhadapan dengan perguruan milik Master Hong dan di situ si John berhasil memenangkan perlombaan hingga membuat Master Hong cukup kesal dibuatnya. Di mana setelah menyelesaikan perlombaan, mereka pun merayakan kemenangannya di sebuah restoran mewah yang di situ kebetulan perguruan Master Hong juga tengah makan di restoran yang sama. Dan di sini harus terjadi kekacauan lantaran murid-murid Master T mengejek yang itu membuat Master Hong kesal dan ya, muncullah Rong Feng yang ternyata saudara Master Hong dan spontan Master Hong pun langsung menghentikan semua murid-muridnya lantas pergi untuk membicarakan bisnis yang hendak dijalankan Rong Feng dan untuk memperlancar bisnis mereka tersebut mereka juga merekrut seorang pria kaya bernama Liang dan si Liang inilah yang nanti akan menyediakan tempatnya dan setelah itu Shin pun langsung dipindahkan lagi ke muridnya Master T yang dalam keadaan terluka untuk kemudian sang guru datang untuk mengobatinya. 别松手啊！师傅，板子不给你们开年都不行。拿药酒来。 Akibat membuat kekacauan semalam, John dan soulmate-nya terpaksa dihukum dengan harus meminta ampun pada Buddha di sebuah kuil. Sebelum pergi menemui Master Hong untuk meminta maaf, Master T menyempatkan waktunya sebentar untuk mengunjungi sang guru, yang ternyata gurunya adalah seorang biksu Shaolin. Dan di sini Master T langsung mendapat sambutan bertarung, tapi Master T dengan mudah berhasil dikalahkan, yang itu membuat sang guru cukup curiga. Jangan-jangan Master T telah mengkonsumsi dan terlalu banyak menghisap opium sehingga membuat fisiknya
hubungannya melemah. Akan tetapi kecurigaan sang guru itu jelas langsung dibantah Master T, dan setelahnya mereka berdua yang masih menjalankan hukuman tiba-tiba kedatangan dua orang wanita, dan ternyata salah satu dari mereka yang bernama Cecilia ini diam-diam menyimpan rasa pada si John, dan mereka rupanya memang sudah jatuh cinta satu sama lain, akan tetapi belum berani menjalankan hubungan karena tidak direstui kakaknya Cecilia yang ternyata adalah si Liang. Dan setelah selesai menemui sang guru lalu menghentikan hukuman kedua muridnya itu, Master T nggak jadi menemui Master Hong karena mendapat undangan dari Rong Feng. Dan di sini Rong Feng memberikan sampel opium dengan maksud meminta izin usaha kepada mereka berdua. Yang di sini Rong Feng nampak gembira mengetahui Master T adalah pecandu opium. Untuk kemudian esoknya pun rumah opium tersebut akhirnya resmi dibuka. 鸦片烟是害人的。 Nah, tanpa sepengetahuan si John dan rekan-rekan yang lain, si pria yang kita sebut saja Jarod ini justru diam-diam meninggalkan pekerjaan, dan dia malahan ikut menikmati opium tersebut dengan menggunakan uang hasil kerjanya yang padahal akan diserahkan ke istri dan anaknya yang sudah menunggunya di rumah. Dan karena terus keasikan ngopium setiap hari, sang istri pun mengadu kepada si John yang kebetulan didengar oleh Master T, yang saat itu juga si John langsung datang ke rumah opium untuk menjemputnya. Yang tapi sayang saat mereka akan pulang, mereka justru dihadang Master Hong hingga terjadi keributan di antara mereka. 瓜四，你走不了了啊！ 不过瘾，回烟馆去吧啊！ 瓜四，你有种！ Melihat si Jarod banyak mempengaruhi rekannya untuk menggunakan opium, si John meminta sang ayah menegurnya karena sejatinya rekan-rekannya itu bekerja di pabrik ayahnya, dan opium membuat mereka nggak jadi maksimal kerja karena mengalami penurunan stamina yang bisa dikatakan cukup signifikan. Akan tetapi saat dicek ke pabriknya langsung, ternyata apa yang dikatakan si John tidak terbukti sama sekali. Pasalnya di situ ternyata banyak pegawai baru masuk, yang si John juga cukup bingung dibuatnya. Kenapa kok ada pegawai baru masuk tapi dia nggak tahu sama sekali. Dimana karena tidak terbukti, sang ayah dan Master T pun memutuskan pergi. Yang di saat mereka pergi itulah si John langsung dibuat terkejut karena ternyata pegawai barunya itu adalah anak buah si pencuri saudaranya Rong Feng, dan aksi penyusupan ini dimaksudkan untuk membunuhnya. Dan ketika pertarungan terjadi yang membuat si John dalam keadaan terdesak dan hampir saja terbunuh itu, beruntung Master T datang untuk menyelamatkannya. Dan dengan kemampuan bertarungnya, Master T mampu menaklukkan mereka semua meskipun harus dalam keadaan ngos-ngosan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dengan kondisi tubuh yang sudah kedinginan karena kecanduan, Jarod yang kehabisan uang pun pergi menemui si John lalu meminta ke si John untuk ngebon dulu dengan mengatasnamakan sang istri. Katanya istrinya belum makan dan anaknya sedang sakit. Mendengar itu si John pun lantas menuruti permintaannya tersebut. Tapi dia tidak kasih uangnya ke si Jarod langsung, melainkan membawa bahan makanan yang banyak untuk kemudian nantinya akan langsung diserahkan ke istrinya sendiri. Di mana saat mencari keberadaan istri dan anaknya, ternyata semua keluarga Jarod sudah tewas bunuh diri akibat tak dinafkahi. Yang oleh karena kesal dengan perbuatan Jarod itu, si John langsung memarahinya tanpa henti. Dan karena merasa bersalah, Jarod justru bunuh diri, yang membuat si John makin tambah kesal dan menganggap opium adalah pusat dari kehancuran untuk umat manusia. Dan karena kekesalannya terhadap opium itulah si John nekat membakar markas opium itu sendirian. Namun aksinya tersebut jelas langsung diketahui anak buahnya Rong Feng, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
Master T yang mendapat laporan si John nekat membakar rumah Ovium tersebut dengan cepat langsung menuju ke sana, dan ketika sampai dia sudah mendapati si John dalam keadaan terluka parah. Lantas si John berpesan kepadanya sendiri agar berhenti untuk menggunakan yang namanya Ovium, dan karena Rong Feng masih tidak terima usahanya dirusuhi seperti ini, Rong Feng pun menantang Master T berduel, dan dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Nah, si John yang melihat gurunya kelelahan seperti itu dengan sikapnya langsung datang untuk menyerang, tapi sayang dia malah terkena tusukan yang akhirnya malah menyebabkan dirinya harus tewas. Dan karena dihantui rasa bersalah serta sudah dijanjikan dan diamanatkan untuk berhenti mengkonsumsi Ovium, Master T akhirnya pergi menemui sang guru. Dan di sini Master T meminta tolong pada beliau untuk mencarikan cara yang paling tepat menghilangkan candu tersebut supaya kekuatannya kembali dan ia nantinya bisa balas dendam. Kembali ke Master T, meskipun sudah susah payah berlatih, candu di dalam tubuhnya rupanya tak kunjung hilang, malahan makin tambah tersiksa, yang akhirnya membuat satu muridnya kasihan, lantas mengajak Cecilia ke rumah kakaknya dan mencuri satu Ovium untuk diberikan ke Master T. Di saat sudah berhasil mengambil dan berniat untuk pulang, Cecilia ketahuan sang kakak, dan disitu terjadi keributan di antara mereka hingga sang kakak tak sengaja menjatuhkan adiknya tersebut, yang sialnya sang adik justru tewas, dan tak lama datanglah Rong Feng yang justru juga membunuhnya. Maksudnya karena Rong Feng hendak menguasai bisnisnya sendirian, di mana setelah tahu lagi-lagi Ovium mengorbankan nyawa seseorang, disitu Master T tak jadi menggunakan Ovium tersebut dan dia kembali memutuskan untuk berlatih saja, yang meskipun sangat sulit dan membuatnya tersiksa, Master T tetap paksakan itu hingga akhirnya membuahkan hasil juga, dan kini Master T justru bertambah kuat dan sepenuhnya sudah lepas dari yang namanya candu Ovium tersebut. Dan setelah dirasa cukup serta siap untuk meladeni perlawanan Rong Feng, Master T pun langsung pergi untuk menantangnya berduel lagi, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Meskipun dibuat kesulitan karena harus menghadapi 3 orang, Master T tetap tak menyerah dan ia akhirnya mampu bangkit lagi setelah melihat muridnya tersebut membawa papan tanda kematian milik si John dan juga miliknya Cecilia. Dan tamat.